Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman hebat. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan segera Allah sehatkan kembali. Amin. Hari ini bertemu kembali bersama Bu Guru di pembelajaran tematik 3D, subtema 4, pembelajaran 2 dan 3. Hari ini kita akan mempelajari yang pertama, menentukan dua bilangan dalam pembagian. Yang kedua, mengenal aturan di kereta. Ketiga, membaca peta. Dan keempat, mengenal surat pribadi. Oke teman-teman hebat, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu menentukan dua bilangan dalam pembagian. Teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar tentang kemungkinan penjumlahan, selisih dalam pengurangan, kemungkinan dalam perkalian. Nah, sekarang kita akan menentukan dua bilangan dalam pembagian. Perlu teman-teman ketahui, pembagian itu merupakan kebalikan dari perkalian. Jika sebelumnya di dalam perkalian kita menentukan bilangan dengan menggunakan pembagian, nah sekarang di dalam pembagian kita akan menggunakan perkalian. Langkah apa saja sih yang harus diperhatikan? Yang pertama, untuk menentukan bilangan pertama atau A, tentukan dulu bilangan pengali atau dikalikan dengan angka sembarangan yang kita sebut dengan B. Kedua, bilangan pertama yaitu A didapat dari mengalikan angka yang sudah ditentukan dengan bilangan kedua. Gimana? Pusing apa pusing? Yuk kita langsung ke contoh aja ya. Di sini ada contoh A dibagi B sama dengan 30. Tentukan bilangan A berapa dan bilangan B berapa. Cara menyelesaikannya adalah yaitu 30 dikali B. Jadi kita balik menjadi perkalian. Yuk kita tentukan 30 dikali B sama dengan A. Nah, sekarang kita tentukan nilai sembarangan untuk B. Nilai sembarangan dulu untuk B berapa? Di sini kita kasih contoh 3. Jadi 30 dikali 3 sama dengan 90. Nah, 90 ini adalah nilai A karena dia merupakan hasil perkalian dari bilangan yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi dapat diketahui bahwa nilai A adalah 90 dan nilai B yang tadi kita tentukan sembarangan yaitu 3. Jadi A dibagi B sama dengan 30 atau sama dengan 90 dibagi 3 sama dengan 30. Nah, coba ke contoh yang kedua. Titik-titik dibagi titik-titik sama dengan 25. Tentukan dulu sembarangan angka untuk nilai B. Nah, atau teman-teman kalau bingung dengan penyebutan A dan B, A adalah angka yang pertama, B adalah angka yang kedua. Nah, kita tentukan sembarangan untuk nilai B atau angka yang kedua. Di sini teman-teman bisa mengambil nilai dari 2, 4, 5 sampai 10. Kalau teman-teman memang lancar perkaliannya, Bu Guru menyarankan bisa dari 2 sampai 10. Tetapi kalau perkaliannya belum lancar, teman-teman bisa mengambil angka sembarangan dari 2 sampai 5. Tergantung teman-teman sampai mana lancarnya perkalian. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita tentukan dulu untuk nilai angka yang kedua atau nilai B, yaitu di sini Bu Guru mau ngambil 3.
Nah, sudah diketahui nilai B3, langkah selanjutnya adalah mengalihkan hasilnya dengan nilai yang sembarangan tadi kita tentukan atau dengan nilai B. Di sini adalah hasil pembagiannya 25. 25 dikali 3 sama dengan 75. Jadi 75 dibagi 3 sama dengan 25. Gimana? Mudah gak teman-teman? Coba ya, kalau kita ganti sembarang angkanya atau nilai B-nya dengan 2, maka didapatkan 25 dikali 2 sama dengan 50. Jadi hasilnya adalah 50 dibagi 2 sama dengan 25. Nah, itu dia bagaimana cara menentukan dua bilangan yang hasil pembagiannya sudah diketahui. Pertama, tentukan dulu sembarangan angka untuk nilai B atau angka kedua. Langkah kedua, kalikan hasilnya dengan sembarangan angka tadi untuk mendapatkan nilai A. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenal aturan yang ada di kereta. Teman-teman, siapa yang suka naik kereta? Wah, Bu Guru senang banget nih kalau sudah naik kereta. Tapi teman-teman, di dalam kereta itu ada beberapa aturan yang harus diperhatikan. Yang pertama, saat di stasiun kita harus berdiri di belakang garis pembatas berwarna kuning. Jika berdiri di depan garis pembatas warna kuning, maka saat kereta melaju kencang bisa membuat kita bergerak dan terbawa embusan angin yang kencang hingga menabrak kereta. Jadi berbahaya ya. Usahakan kalau di stasiun berdirinya di belakang pembatas garis kuning. Yang kedua, jika kereta tiba, tunggu hingga kereta benar-benar berhenti. Penumpang menunggu di jalur yang sudah disediakan. Ketiga, utamakan penumpang yang akan turun. Kemudian penumpang yang menunggu boleh segera naik. Yang keempat, jika berdesak-desakan, jangan memaksakan diri masuk ke dalam gerbong. Sebaiknya menunggu rangkaian kereta berikutnya. Jadi jangan memaksakan diri ya teman-teman kalau keretanya sudah penuh. Yang kelima, di dalam kereta tidak diperkenankan makan dan minum, membawa hewan peliharaan, dan membawa buah-buahan yang beraroma menyengat seperti durian. Yang keenam, mengutamakan duduk bagi orang tua, ibu hamil, ibu membawa anak balita, dan orang disabilitas. Yang ketujuh, tidak bersandar di pintu gerbang kereta. Itu dia teman-teman beberapa aturan yang perlu teman-teman perhatikan saat akan menaiki kereta dan saat di dalam kereta. Jangan lupa ketika mau turun dicek kembali barang bawaannya supaya tidak tertinggal. Teman-teman, ketika teman-teman menaiki kereta, coba perhatikan ada gambar petunjuk suatu aturan yang biasanya terdapat di dalam kereta. Jika teman-teman menemukan gambar di dalam kereta, kemudian ada garis silang berwarna merah, itu artinya teman-teman dilarang. Yuk perhatikan beberapa petunjuk suatu aturan yang ada di dalam kereta. Yang pertama ada petunjuk seperti ini. Ini artinya dilarang duduk di lantai atau membawa kursi lipat. Yang kedua, yang seperti ini tandanya dilarang makan dan minum. Yang ketiga, kalau menemukan gambar petunjuk seperti ini, artinya dilarang membuang sampah sembarangan. Yang keempat,
jika menemukan gambar petunjuk yang seperti ini, ada gambar batang rokok dan juga asap, artinya dilarang merokok. Kalau ada gambar yang seperti ini, yang kelima, diperhatikan gambarnya. Ini artinya dilarang berjualan di dalam kereta. Yang selanjutnya, kalau ada gambar gitar, nah seperti ini, diperhatikan. Ini tandanya dilarang mengamen. Yang selanjutnya, jika ada gambar hewan, kemudian ada garis silang seperti ini atau digaris, artinya dilarang membawa hewan peliharaan. Yang selanjutnya, kalau ada gambar seperti ini, ada api-apinya, artinya dilarang membawa yang memantik api atau dilarang yang bisa menyebabkan kebakaran, seperti dilarang membawa bensin dan lain sebagainya. Nah, kalau ada gambar seperti ini, ada gambar durian kemudian disilang, ini artinya dilarang membawa makanan yang beraroma menyengat, contohnya seperti durian. Dan yang terakhir, kalau ada gambar petunjuk seperti ini, artinya dilarang membawa senjata tajam. Itu dia teman-teman beberapa gambar petunjuk yang ada di dalam kereta. Ayo teman-teman cari tahu lagi, ada gambar petunjuk apa lagi yang pernah teman-teman temukan. Nah, itu dia beberapa aturan yang ada di dalam kereta. Ternyata aturan itu ada dimanapun kita berada. Selain di dalam kereta, juga ada di dalam kebun binatang. Coba aturan apa saja sih yang biasanya ada di dalam kebun binatang? Ayo, siapa di sini yang pernah ke Ragunan? Wah, pasti sebagian besar sudah pernah ke Ragunan. Teman-teman, kalau teman-teman masuk ke Ragunan, biasanya di awal-awal pintu masuk kita suka menemukan peta. Nah, seperti ini contoh peta. Kenapa sih harus ada peta? Ini dia beberapa manfaat dari peta. Yang pertama, memudahkan mencari lokasi tujuan. Yang kedua, mempercepat sampainya tujuan. Dan yang ketiga, tidak salah jalan atau tidak nyasar. Itulah beberapa manfaat peta. Teman-teman, sudah bisa belum membaca peta? Coba perhatikan peta kebun binatang. Nah, menurut teman-teman, di dekat pintu utara itu dekat dengan tempat apa? Nah, coba dilihat di sini. Ya, betul. Pintu utara dekat dengan pintu masuk dan juga parkir motor. Lalu, sekarang hewan apa aja nih yang dekat dengan pintu timur? Coba kita perhatikan petanya. Wah, ada unta. Terus ada gambar apa lagi nih? Ada gambar buaya. Nah, kan sampingnya ada gambar buaya dan masih banyak lagi hewan lainnya. Lalu coba teman-teman perhatikan di Taman Satwa Anak. Nah, Taman Satwa Anak ini dikelilingi sama apa aja sih? Teman-teman perhatikan di sampingnya ada hutan wisata, ada lagi taman gajah, dan masih banyak lagi. Itu dia bagaimana cara membaca peta. Nah, siapa di sini yang senang berlibur atau berwisata ke Ragunan? Seru ya, banyak hewan di sana. Nah, teman-teman,
Perjalanan wisata atau cerita teman-teman berlibur bisa teman-teman tuliskan di buku tulis, atau teman-teman juga bisa menuliskan hal-hal menarik apa yang ditemui. Selain dituliskan di buku tulis atau di buku catatan harian, teman-teman juga bisa bercerita tentang pengalaman berlibur kepada keluarga atau sahabat. Nih, kita perhatikan nih, kalau menulis surat pribadi itu apa aja sih ciri-cirinya? Yang pertama, bahasa yang ditulis bukan bahasa baku. Jadi bahasanya bebas ya. Yang kedua, menggunakan bentuk bebas. Jadi tidak ada aturan khusus. Yang ketiga, kertas yang digunakan juga bebas. Jadi tidak ada kertas khusus ukuran berapa. Nah, yang keempat, tidak ada lambang lembaga. Yang kelima, tidak menggunakan stempel. Dan yang keenam, tidak menggunakan nomor surat. Itu dia beberapa ciri-ciri surat pribadi. Yuk kita lihat, dalam pembuatan surat pribadi ada beberapa bagian yang harus teman-teman tulis. Perhatikan surat di bawah ini ya. Yuk kita lihat. Yang pertama, bagian dari surat pribadi adalah alamat dan tanggal penulisan. Yang kedua, salam pembuka. Salam pembuka merupakan cara penulis surat memulai komunikasi. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang ketiga, perhatikan bagian yang ketiga adalah paragraf pembuka. Biasanya kalimat yang digunakan berupa pertanyaan mengenai kabar. Dan yang keempat, paragraf isi. Penulis menyampaikan isi atau tujuan dibuatnya surat. Dan yang kelima, paragraf penutup digunakan untuk mengakhiri surat pribadi. Kata-kata yang sering digunakan adalah harapan, permohonan maaf, dan mohon diri. Dan yang terakhir, bagian dari surat pribadi ada salam penutup. Itu dia beberapa bagian dari surat pribadi. Nah, yang terakhir sebelum Bu Guru tutup, yuk kita bantu Salman menemukan lokasi kandang beruang yang tercepat. Caranya adalah dengan menentukan dua bilangan yang hasil baginya sudah diketahui. Hasil baginya adalah kelipatan 5. Jadi teman-teman di sini yang pertama adalah angka B atau angka yang kedua, bilangan keduanya adalah 5. Jadi silahkan teman-teman kalikan hasilnya berapa. Yuk semangat mengerjakan latihan hari ini. Sekian untuk hari ini dari Bu Guru. Masya Allah panjang sekali ya materi hari ini. Mudah-mudahan walaupun panjang teman-teman dapat memahaminya dengan baik insya Allah. Sekian dari Bu Guru untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada yang masih belum paham silahkan hubungi Bu Guru. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.